بيته رضوان الله عليهم وصلوات الله عليهم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ونخص خصوصا إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. ونخص خصوصا إلى حضرة الشيخنا خضر البنكلاني. ونخص خصوصا إلى حضرة الشيخ Haji Ali Masud Ali Pramian. ونخص خصوصا إلى حضرة الشيخ Haji Abdul Muin Mukti, Haji Safi Hasan, Haji Khalid Ali Masud, Haji Khalid Al-Bishari Ali Masud, Haji Laura Zubair. ونفعنا بعلومهم وببركاتهم وبكراماتهم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ونخص خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا. ونخص خصوصا إلى روحة المرحومة حجة فاطمة بنت حجاج. ونخص خصوصا إلى روحة المرحومة ماما نرينا بنت بنت. ونخص خصوصا إلى روحي أخي عبد الغفور بن حجي. يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Faslun fi suruti wujubi iqamatil jamaah wal jumu'ati wa fi syuruti sihhatil jumu'ati wa fi arkanil khutbataini wa syurutihima. Pada kesempatan malam hari ini melanjutkan bab sebelumnya, yaitu syarat wajibnya mendirikan jamaah dan sholat dan syarat wajibnya berjumat, syarat sahnya Jumat, rukun-rukunnya 2 khutbah beserta syaratnya. Al-jama'atu ala dzukuril ahrari. Faslun.
Fasal pada malam hari ini menjelaskan tentang berjamaah. Jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Berjamaah sholat 5 waktu. Hukumnya adalah fardu kifayah bagi seseorang laki-laki al-ahrari yang merdeka, al-muqiminah yang netep, al-balighinah yang sudah balik, ghairil ma'dzurin tidak adanya uzur. Jadi syarat bagi seseorang yang mau berjamaah, yang pertama orang tersebut laki-laki. Yang kedua harus merdeka, bukan budak. Kalau budak kayaknya udah nggak ada di Indonesia karena sudah dihapuskan dengan Undang-Undang 1945. Kemudian berdomisili, paling lambatnya 4 hari. Kalau ada saudara kita, handai taulan kita, sanak famili kita, kemudian ada acara di sini selama seminggu, pas nginep di rumah kita 4 hari, orang tersebut dalam madhab Syafi'i sudah dimasukkan sebagai mukim. Orang yang sudah berdomisili dan dikenakan wajibnya sholat Jumat berjamaah. Adapun sholat jamaahnya bersifat fardu kifayah, sebagaimana yang kita ketahui, fardu kifayah itu jika ada dalam satu desa ada yang berjamaah, maka penduduk desa tersebut gugur kewajibannya dan tidak diwajibkan untuk berjamaah. Ini yang membedakan fardu kifayah dengan fardu ain. Kalau fardu ain secara individual, orang per orangnya kena kewajibannya. Adapun fardu kifayah secara kolektif, yang kena itu adalah kelompok. Jika satu keluarga saja, misalnya Ali Thohir sudah berjamaah di rumah sama istrinya, sama keluarganya, maka seandainya orang-orang yang sholat berjamaah di masjid itu pada lupa, nggak azan, nggak sholat berjamaah di sini, keguguran tanggungan fardu kifayahnya. Itu yang membedakan fardu ain dan fardu kifayah. Berbeda dengan fardu ain, seperti zakat. Seandainya dalam satu desa hanya saya tok yang berzakat fitrih di bulan Ramadan sebelum khotib naik mimbar batasnya. Lalu kemudian yang lain tidak zakat fitrih, maka status hukumnya selain saya dalam pandangan Islam berdosa. Karena zakat fitri ini sifatnya fardu ain. Nah sekarang yang menjadi gugur orang berjamaah sholat 5 waktu itu ada uzurnya. Apa sih uzurnya? Dalam kitab ini dikatakan ghairil ma'dzurin bisai'in minal a'darillati, yaitu termasuk daripada sesuatu yang bersifat udzur bagi orang yang hendak berjamaah ke masjid 5 waktu, gugur fardu kifayahnya, kama syaqqati maradin, sakit parah. Udah nggak bisa jalan, sakit parah. Awalnya bisa karena perut ngelilit, atau kepala pusing, atau sebagainya. Itu gugur kewajiban fardu kifayahnya bagi orang tersebut. Dan perlu digarisbawahi, sholat berjamaah itu tidak mesti di masjid. Yang menjadi cakupannya adalah yang penting kalian di rumah sholat berjamaah. Nanti saya bacakan hadisnya. Lalu kemudian uzur yang kedua, wa maqarin, hujan lebat. Hujan lebat banget. Seandainya kita itu kehujanan, maka gugur fardu kifayahnya sholat berjamaah tersebut. Lalu wasiddati rihin balilin, angin kencang. Ada angin puting beliung misalnya. Kalau kita keluar nih, anggaplah mau ke masjid, mau berjamaah. Nanti kita ke bawah sama angin tersebut, maka status fardu kifayahnya orang berjamaah tersebut gugur. Yang keempat adalah
wa wahlin wa harrin wa baradin wa ju'in wa atsin bihadrati ta'amin. Kepanasan. Duhur-duhur. Mau sholat berjamaah tapi panas. Maka status fardu kifayahnya gugur. Atau kedinginan. Kalau kita keluar mau sholat berjamaah di masjid, kedinginan. Atau kelaparan. Wah udah lapar nih, nggak nahan. Padahal bihadrati ta'amin sudah disediakan nama istri makanan. Begitu juga kehausan. Sehingga dari beberapa uzur yang tadi saya sebutkan, itu menggugurkan sifat fardu kifayahnya berjamaah di sholat 5 waktu. Apa berdasarkan hadisnya? Ma min salasatin fi qaryatin. Tidak ada satupun dari 3 manusia, 3 kelompok, 3 keluarga, 3 manusia dalam satu desa, au badwin atau desa pelosok pedalaman, wala tuqamu fihimul jama'atu, yang mereka dalam maksudnya Korea di sini adalah penduduk desanya tidak mendirikan sholat berjamaah illa istahwada alaihimus syaitanu, kecuali mereka sedang atau akan diperdaya setan. Fa'alaika bil jama'ati, maka harus berjamaah bagi kalian. Fa innama ya'kuludz dza'bu minal ghanamil qasiyah, sebab serigala itu akan menerkam kambing jikalau dia dalam keadaan sendiri. Kalau kambingnya rame-rame, serigala nggak bakalan mungkin menerkam kambing. Artinya jamaah itu seumpama seekor kambing yang sedang bergerombolan, yang tidak akan mungkin serigala itu memangsanya. Nah, sementara serigala ini adalah setan yang hendak memangsa orang yang tidak ingin berkumpul untuk sholat berjamaah. Berdasarkan hadis ini, Imam Syafi'i menyatakan lafat fihim innal jama'ata fardu kifayatin. Yang dimaksud dengan fihim di sinilah kemudian kami mengambil kesimpulan bukan fardu ain, tetapi fardu kifayah. Kenapa? Idlam yakul la yuqimuna, karena Rasulullah tidak bersabda dengan teks la yuqimuna, bahwa Rasulullah itu nggak bersabda bahwa mereka semua tidak sholat berjamaah. Sebagian dari mereka tidak sholat berjamaah. Sehingga dari kata sebagian ini dipahami oleh Imam Syafi'i bahwa sholat berjamaah 5 waktu hukumnya fardu kifayah. Berbeda dengan nanti Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Ada 2 imam yang mengatakan mustahab, sangat dianjurkan. Kalau yundabu wa yusannu, disunnahkan. Tapi kalau mustahab itu dianjurkan. Ada 2 imam, Imam Malik sama Imam Abu Hanifah. 2 imam ini yang mengatakan sholat berjamaah hukumnya dianjurkan. Dikerjakan is okay, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Kemudian Imam Syafi'i menyatakan fardu kifayah. Kewajibannya bersifat kolektif. Satu keluarga ada yang berjamaah di pondok baru 1, gugur. Semua pondok baru 1 berjamaah di masjid. Kemudian kalau Imam Ahmad Ibnu Hanbal, ini satu-satunya imam yang mengatakan wajib tanpa pamrih. Mau hujan kayak, mau lapar kayak, nggak peduli. Apa hadisnya? Bahwa Rasulullah bersabda, asqalus salati alal munafikin salatul isya'i wal fajri. Paling beratnya salat bagi orang yang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka nih orang-orang yang enggak salat subuh dan enggak salat isya,
mengerti apa yang ada di dalam kedua solat itu, la'atuhuma walau habbau, dia akan datang secara merangkak. Sehingga dari sini kemudian dipahami bahwa paling susahnya solat itu dua. Solat isya, solat subuh. Saya ulang, hadis ini tidak ada teks berjamaah. Asqalus sholati, yang paling beratnya solat bagi orang munafik, solatul isya'i wal fajri walau ya'lamuna ma fihima la'atuhuma walau habbau. Sekalipun seandainya mereka itu tahu bahwa di solat fajar, subuh, dan isya itu banyak pahalanya, niscaya mereka akan datang dengan merangkak. Sehingga jangan heran banyak orang yang sholat duhur, asar, maghribnya rajin, baik di masjid maupun di rumah, terkadang lalai ketika sholat subuh dan isya-nya. Nah, salah satu tanda orang yang munafik, dia tidak sholat subuh dan tidak sholat isya. Jadi jangan sampai dipukul rata lalu kemudian kita pahami hadis ini bagi orang yang nggak sholat subuh berjamaah, karena Nabi tidak menyatakan teks berjamaah dalam kitab ini. Dan itu sudah saya compare, sudah saya pastikan dalam kitab-kitab besar hadisnya sama, tidak ada penambahan. Lalu kemudian setelah hukum berjamaah, kitab ini menjelaskan wafil jumu'ati. Jadi jangan dibaca Jumat ya Pak. Jumat itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya Jumu'ah. Perhatikan ayat apa tuh? Yang tentang fantasiru fil ardi wabtagu in hablillah. Biasanya dibaca orang-orang khotib Jumat itu. Itu bacanya Jumu'ah bukan Jumat. Wa fil jumu'ati, adapun sholat Jumat fardu ainin. Nah, hukumnya fardu ain. Kalau nggak sholat Jumat ya dosa. Jadi kalau ada di antara kita sholat Jumat berduaan tidak mencukupi, alaihim idza kanu arba'ina mukallafina fi abniyatin. Syarat yang kedua adalah bagi seseorang yang hendak sholat Jumat harus 40 orang. Dan 40 orangnya kagak boleh ada yang kecil. Misalnya 39 orang dewasa, udah mukallaf. Ada satu orang. Adnan misalnya. Untuk melengkapi 40. Nggak sah sholatnya. Jadi 40 itu benar-benar mukallafin. Fi abniyatin. Dalam suatu bangunan. Nah, ini saking hati-hatinya nih ulama. Nggak menyebutkan masjid loh. Jadi masjid itu, ini saya bacain ya. Yang dimaksud dengan fi abniyatin ay manazilu yastautinuha al-adadul mu'tabaru sawa'un kanat min hajarin. Tempat-tempat yang dimana tempat tersebut dikenal oleh masyarakat luas, baik tempat tersebut terbuat dari batu misalnya, cuman mencukupi 40 ruangannya. Autin, atau tanah liat, au khasyabun, atau bambu, terbuat dari bambu, min baladin au qaryatin, dalam satu negara maupun dalam satu desa, wala budda wa antakunal abniyatu mujtama'atan fil urfi. Yang menjadi syarat tempat itu bukan soal masjid atau musallahnya. Yang menjadi syarat sahnya sholat tempat tersebut adalah bangunannya mencukupi orang 40 orang di dalamnya, lalu kemudian bangunan tersebut dibangun atas dasar agar umat muslim menjadi satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan di tempat tersebut. Misalnya ada masjid, contohkan Al-Ittihad misalnya. Kemudian fa in kanatil abniyatu mutafarraqatan, seandainya tempat Al-Ittihad ini dibangun masjid cuman untuk dasar mempecah belah umat. Wah, gue mau bangun masjid juga biar di sono kalah masjid ini. Niatnya sudah ingin memecah belah umat. Kata Imam Syafi'i, lam tasihhul jumu'atu fiha. Salat Jumatnya di dalam masjid yang dibuat untuk menyaingi masjid lain, bukan mujtama untuk
konsolidasi untuk bertemu berkumpulnya umat muslim, maka tidak sah sholat Jumatnya tersebut. Sehingga yang menjadi patokan bangunan itu bukan soal masjidnya. Masjid itu dan musola merupakan produk budaya Indonesia, Pak. Bapak nggak bakalan nemu istilah musola di Arab Saudi, Timur Tengah, di Mesir. Yang ditemukan masjid. Padahal kalau kita perhatikan, kata musola itu lebih tepat. Karena artinya tempat orang sholat. Kalau dikatakan masjid, tempat orang yang bersujud. Bersujud itu belum tentu sholat. Maka ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Maka justru itu sejarah kenapa dikatakan masjid, karena masjid itu bukan hanya tempat sholat. Bisa buat konsolidasi politik di zaman Rasulullah. Ingin mengalahkan pasukan Abu Jahal pada saat itu. Dibangunlah Masjid Kuba untuk rapat politik. Maka satu-satunya ide perang parit, nah Rasulullah itu yang mengadakan sebelum ditemukannya pagar, padi-padi, gandum-gandum itu ditancapkan ke tanah untuk memagari Madinah yang dulu dikenal sebagai kota Yasrib. Sehingga gak heran banyak ulama yang menyalahkan ustadz-ustadz jika kalau ada anak kecil bercanda di masjid. Karena pada hakikatnya bukan musola, masjid. Artinya bukan hanya untuk beribadah, untuk bercanda pun is okay, gak masalah. Justru anak kita yang di masjid itu kita bangga. Dia sudah mengenal artefak Islam tertua di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dibangun pertama Rasulullah itu kan Masjid Kuba ketika sampai ke Madinah. Nggak dipikirin bangun rumah mau bangun ini tenda enggak. Rasulullah langsung bangun Masjid Kuba itu. Karena untuk rapat konsolidasi politik pada saat itu biar menang. Oleh karena itu yang menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat adalah istilah masjid itu dan musola baru muncul di tengah-tengah kita, padahal ideologi itu sudah disampaikan oleh Imam Malik. Imam Malik itu menyatakan la sholatal jumu'ati, tidak dikatakan sah sholatnya orang sholat Jumat illa fil masjid, kecuali di masjid. Sehingga kalau ada orang yang sholat Jumat di musola gitu kira-kira ya bukan di masjid, dalam mazhab Maliki tidak sah. Jadi jangan heran Pak, ada yang membedakan kalau musola itu nggak dipakai sholat Jumat, kemudian kalau masjid digunakan sholat Jumat. Bahkan kata Imam Malik ditambahkan jami'. Nah, maka saya bingung nih. Produk bentuk artefaknya kita mengikuti Imam Malik, yaitu tambahin kata jami' dalam masjid. Kemudian ketika bicara soal rukun-rukunnya sholat Jumat, kita menggunakan mazhab Syafi'i. Lanjut. Wa alaman nawal iqamata indahum arba'atu ayyamin sihahin. Jadi orang itu bisa dikatakan mukim jikalau dia sudah niat, saya niat mau tinggal 4 hari di rumah Pak Baharudin. Padahal saya orang Madura. Cuman saya kena saudara dari istrinya Pak Baharudin misalnya. Ada acara, Ridwan mau nikah. Akhirnya saya diundang. Saya dari Madura datang, terus saya niat. Saya mau tinggal selama 10 hari, berarti melebihi 4. Nah, di saat 4 hari itu kita sudah niat sebelumnya, kita sudah dikatakan mukim di Pondok Baru 2. Dan kita dikenakan wajib sholat Jumat. Kalau kita nggak punya niat, cuma datang, berangkat dari Madura sampai ke Pondok Baru 2, ke rumah saudara saya Pak Barudin, 2 hari, nggak sampai 4 hari.
Kalau diajak sholat Jumat ya berangkat nggak apa-apa, dapat pahala juga. Cuman nggak dikatakan mukim. Seandainya ada 39 orang yang mukim, kemudian saya datang melengkapi 40, maka status saya ini nggak dikatakan 40. Karena saya ini bukan mukim. Paham ya? Nah itu harus jeli. Ya tugasnya ketua DKM lah itu. Jadi begitu. Maka saya bilang, besok-besok jajaran DKM Al-Ittihad minimal khatam kitab Sulam Taufik sama Safinatun Najah lah. Kata Pak Walu, yuk, enggak, tahun besok saya datang. Gitu. Oh, berarti kandidat baru nih. Kandidat akan lanjut, ya kan? Wa alaman balaghahu nida'un saitun. Jadi kalau juga termasuk, termasuk syaratnya Jumat harus ada ini, yang azan. Kalau nggak ada yang azan, gimana mau sholat? Jadi kalau nggak dengar azan, bergegas. Kemudian di sini dikatakan wa syartuha waktu zuhri. Adapun syarat sholat Jumat itu di waktu zuhur. Kemudian wa khutbatani qablahuma, sebelum didirikan sholat Jumat ada 2 khutbah di dalamnya. Yasma'uhumal arba'un, yang wajib didengarkan oleh 40 orang tersebut. Kalau yang mukim 600, ya 600 orang itu wajib mendengarkan khutbah Jumat. Maka perhatikan kalau di kampung-kampung. Idza qamal khatibu 'alal mimbar. Ketika sang khatib naik ke atas mimbar, fala tatakallam wala tatahaddas. Jangan ngomong, jangan bisik-bisik. Wa man takallama faqad lagha. Yang ngomong sia-sia. Wa man lagha fala jum'atalah. Yang sudah sia-sia baginya tidak ada pahala Jumat. Kayak kalau lagi khutbah Jumat, misalnya siapa di sini khutbah Jumat diam, cuman diamnya bukan tidur. Nanti diamnya tidur, dikira khosa malah nyungsep. Allahu a'lam itu saya. Wa in tusalli jama'atan bihim. Jikalau kau sholat berjamaah bersama mereka, orang 40 itu, wa alla tuqarinaha ukhra bi baladiha, jangan sampai berbarengan dengan tempat yang lain. Maksudnya gimana? Kalau ada seseorang yang sholat di Masjid Al-Ittihad, ini pertanyaan siapa waktu itu ya? Yang katanya di samping tempat kerjanya ada, cuman di jeda sama tembok, masjidnya itu barengan. Ini jawabannya. Maka kita harus fokus dengan imam kita. Atau masjid yang lain harus mengerti, atau masjid kita yang mengerti. Akan dikecilkan volumenya, atau kita fokuskan jangan keluar, fokuskan ke dalam biar tidak mendengar masjid yang lain dengan jarak yang dekat. Khawatir ketika kita belum takbir, belum ruku, di sana udah ruku, malah kita ikut ruku. Kita sudah jelas nih, pertemuan besok penjelasannya. Jika seorang makmum mendahului gerakan imam, baik satu rukun, baik rukun fi'liyah maupun rukun kauliyah, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Makanya di sini dikatakan hati-hati, jangan sampai berbarengan. Allahu Akbar. Wah, ada orang sholat tuh. Ternyata imam kita belum Allahu Akbar. Itu penting. Lanjut. Salah satu rukunnya khutbah. Wa arkanul khutbatain. Ini kalau yang para jamaah nih, yang mau menjadi khotib kayak Bang Jen. Misalnya kalau ditakdirkan jadi khutbah Jumat. Karena kalau yang saya tahu Bang Jen, ketika ditelepon 11:30, mohon maaf tak, aneh nggak bisa nih. Ada jadwal nih, kayak gitu. Kalau Jumat pagi itu siang, saya telepon nggak bisa mulu. Nah ini diperhatikan. Rukun-rukunnya khutbah dua khutbah itu, yang pertama membaca hamdalah. Ya. Yang kedua, wassalatu ala nabi. Bersolawat kepada Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin. Atau lebih simpel dah, alhamdulillah.
as-sholatu ala Rasulillah. Nah, itu udah sah. Udah 2 tuh rukunnya. Wal wasiyatu bittaqwa fihima. Wasiat takwa itu harus di 2 khutbah. Yang harus di 2 khutbah itu pertama hamdalah, sholawat, wasiat takwa. Ingetin tuh 3 poin itu. Wa ayatun mafhumatun fi ihdahuma. Membaca ayat di salah satu 2 khutbah. Jadi kalau kita di khutbah kedua nggak baca ayat, no problem. Yang penting khutbah pertama baca ayat. Kalau di khutbah pertama nggak baca, no problem. Yang penting di khutbah kedua baca. Saya biasanya di khutbah kedua yang saya baca. Ketika nutup, ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Nah, itu ayat Al-Quran tuh saya baca tuh. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar aqimis shalah. Nah, itu ayat Al-Qur'an. Jadi kalau saya mau baca yang 2 berarti yang khutbah pertama enggak usah dibaca. Kalau di sini saya sering mendengar 2-duanya dibaca, bagus juga, cuman tidak mendapatkan nilai sunnah juga itu, cuman dibaca doang, nggak membatalkan juga. Wa du'a'u lil mu'minina fis saniyah, membaca doa bagi orang-orang mukmin di khutbah yang kedua. Jadi khutbah pertama itu yang diwajibkan adalah 1, membaca hamdalah, alhamdulillah. Yang kedua, membaca sholat. Yang ketiga, wasiat cukup di sini. Maka ketika cukup, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qauli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Itu enggak ada ayatnya. Itu hanya ucapan bentuk syukur sang khatib, semoga apa yang disampaikan oleh sang khatib itu mendapatkan berkah dan barokah dari Allah. Nanti dibaca dikira ayat lagi. Nah, khutbah yang kedua hamdalah, sholawat, wasiat takwa, kemudian membaca ayat suci Al-Quran. Tadi itu penutup. Dan sebelum membaca ayat suci Al-Quran, berdoa atau mendoakan orang-orang mukmin. Maka perhatikan ketika di khutbah kedua kan, khutbah itu biasanya mendoakan orang-orang muslim dan mukmin kan? Iya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Tutup dah. Selesai itu. Jadi kalau ada misalnya khotib di Al-Ittihad tidak mengikuti rukun ini, tanyakan. Imam yang Anda pakai imam apa? Kalau imam selain Syafi'i, antum wajib mufarroqoh. Saya ulang. Kalau selain Imam Syafi'i, antum wajib mufarroqoh. Misalnya, khutbah pertama nggak baca sholawat. Khutbah kedua nggak baca sholat. Udah, nggak usah nanggung-nanggung. Pulang aja ke rumah sholat duhur. Ini saya sampaikan. Kemudian, kalau ternyata di khutbah pertama hamdalah, sholawat, takwa. Khutbah kedua hamdalah, sholawat, wasiat takwanya lupa. Pulang. Antum udah tahu hukumnya. Bukan soal benci. Kalau antum sudah tahu masih dilakuin, tarikul jawabi alal jahil jawab. Mendingan diem, kata Imam Syafi'i. Salah satu cara yang paling ampuh untuk menangani orang bodoh adalah dengan cara diam. Dan alhamdulillah khotib di Al-Ittihad luar biasa semua.
Lanjut wa syurutuhuma. Adapun tadi kan rukunnya. Rukunnya ada 5. Ya, saya ulang, rukunnya ada 5. Rukun khutbah yang pertama cukup telok, cukup 3. Yang pertama adalah hamdalah, yang kedua adalah sholawat, yang ketiga adalah wasyatak. Nah, rukun yang kelima ini baru dipakai di khutbah yang kedua, yaitu hamdalah, kemudian sholawat, yang ketiga adalah wasiat takwa, yang keempat adalah mendoakan orang-orang muslim dan mukmin, yang terakhir baru membaca membaca salah satu surat dalam Al-Qur'an. Apa saja bebas, Tat? Bebas. Wal asri innal inna, itu biasanya sering juga digunakan oleh khatib. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabri. Bisa seperti itu. Kalau ternyata baca ayatnya di khutbah yang pertama, di khutbah yang kedua enggak usah. Karena enggak dapat pahala juga, Pak. Tapi kalau mau dibaca juga enggak membatalkan khutbah. Itu jelas ya. Nah, adapun syarat orang yang khutbah ada 2. Yang pertama, suci dari 2 hadas. Hadas besar, hadas kecil. Lagi alhamdulillah. Nah, itu batal. Karena 2 khutbah ini pada hakikatnya menggantikan 2 rakaat sholat duhur. Harus. Kalau gengsi, khotibnya yang menanggung. Makmum berapa itu dosa yang ditanggung? Harus keluar. Kemudian yang kedua, wal makani wal mahmud. Yang kedua adalah suci dari 2 hadas besar dan kecil. Di badan jangan sampai ada najis, di tempat yang mau ditempatkan khotib, kemudian tempat sholatnya, dan sesuatu hal yang akan dibawa oleh khotib. Saya udah pernah jelasin, salah satu hal yang dapat membatalkan sholat itu ketika kita membawa sesuatu yang najis di luar sholat, dimasukkan ke kantong. Kalau ulama yang ekstrim itu maksudnya yang seperti Imam Ahmad Ibnu Hambal, ketika bicara soal hal-hal yang membatalkan sholat, ketika kita membawa tainya cicak masuk ke dalam kantong, itu dalam mazhab Hambali nggak toleransi, mau kecil mau dikit, tetap batal sholat kita. Terus wasitrul aurati, menutup aurat, jangan sampai telanjang lagi khotib Jumat. Ya kagak benar juga, berarti khotib gila itu kalau telanjang ya. Wal qiyamu, berdiri. Khotib tuh syaratnya wajib berdiri. Jangan duduk, lagi ngomong duduk lagi. Wal julusu bainahuma, dan duduk di antara 2 khotib. 2 khutbah. Nah, kita duduk ya, biasanya ya. Wal wala'u bainahuma wa bainas sholati wa ayyakuna bil arabiyyah. Dan cepat-cepatlah, jangan terlalu lama-lama jadi khotib tuh. Dia khotib kalau terlalu lama juga makruh. Cepat itu justru yang baik. Jadi kalau diperhatiin, Pak, yang benar tuh di kampung tau. Khotib tuh. Udah kelar ya. Di sini lama aja. Padahal mah amplopnya sama aja. Wa bainas sholati wa ayyakuna bil arabiyyah. Wajib menggunakan bahasa Arab. Jangan sampai enggak menggunakan bahasa Arab. Apanya, Tat? Rukunnya. 5 rukun itu yang tadi saya sebutin. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin. Ada imam yang mengatakan jangan Rasulillah tok, tambahin Muhammadinnya biar jelas. Ada yang mengatakan Rasulullah sudah cukup. Tapi Imam Syafi'i mengatakan ada Muhammadinnya. Lalu kemudian setelah sholawat adalah wasiat takwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kalau usikum wa nafsi jangan ditambahin iya ya. Ini khotib-khotib sering begitu. Usikum wa nafsi wa iya ya. Salah itu. Wa nafsi itu sudah cukup diri saya. Wa iya ya kan diri saya lagi. Kalau diartikan usikum, saya berwasiat kepada kalian, wa iyaya, dan kepada diriku, wa nafsi, dan kepada diriku. Itu maksudnya gimana?
Jadi ambil salah satunya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Paham gak? Nah, kalau ada khotib begitu, antum kagak mau mufarraqah ya nggak apa-apa. Setelah itu datang lagi ke masjid. Suruh jangan jadi khotib lagi. Terus jelas. Nah, sekarang saya mau bacain syarat-syarat jadi imam. Sayang nih, Pak Tafsir sama Pak Zainal nggak datang. Imam Rawatim nggak datang. Jadi saya nggak dosa, walaupun dia salah gitu. Hah? Ya ini perhatiin lah yang pernah jadi imam. Ya yang pernah jadi imam di Al-Ittihad, perhatiin dah. Masuk kriteria atau tidak. Kalau nggak masuk, sadar diri. Far'un lil imami sifatun mustahabbatun. Pembahasan tambahan. Nah, atau far'un itu artinya pembahasan tambahan. Bagi seseorang imam ada karakteristik yang sangat disunnahkan dan sangat disyaratkan. Adapun karakter tersebut yang disunnahkan bagi seorang imam ada 6. Wahyal fikhu, pinter fikih. Wal qiraatu, bacaan Qur'annya baik. Wal wara'u, wara itu tidak pernah memakan barang syubhat. Wasinnu, tua, umurnya lebih tua karena lebih berpengalaman, kayak Bang Jen termasuk ini seharusnya. Wan nasabu, nasabnya baik, keturunan kiai, keturunan habib. Kalau keturunan tukang sate kayak saya nggak bagus. Yang terakhir, wal hijratu, orang yang baru hijrah. Misalnya saya udah Islam nih ya, cuman jarang sholat. Ketemu ustadz yang bisa merubah saya. Akhirnya saya hijrah. Belajarlah terus. Nah kayak antum-antum udah hijrah nih. Sudah cocok lah menjadi imam di Al-Ittihad ini kira-kira. Tinggal nanti kemudian bisa privat sama Ustadz Ikhwan bacaan Al-Fatihahnya. Ada pertanyaan. Kalau ada orang yang ahli fikih, kita kuningnya ngelotok, fikihnya di luar kepala. Tapi yang dia hafal cuma surat Al-Fatihah. Bacaannya nggak becus. Lalu ada ustadz yang nggak terlalu dalam fikihnya, nggak bisa baca kitab, cuman bacaan Fatihahnya bagus dan berlagu misalnya. Bukan berlagu ya, bagus gitu. Ustadz Ikhwan kan nggak berlagu, cuman tepat bacaannya. Berlagu itu hanya tambahan saja. Mana yang lebih didahulukan? Ahli fikih kah? Atau orang yang bacaan Quran tajwidnya itu tepat? Jadi tepat. Kita perhatiin Imam Syafi'i mengatakan. Fayuqaddamul afqahu wa illam yahfad siwal Fatihah. Yang dikedepankan orang yang ahli fikih sekalipun dia hanya hafal surat Al-Fatihah. Nah itulah. Jadi kalau cuma baca Quran tepat kemudian nggak tahu hukum-hukum sholat ya kan lucu juga. Nanti kentut nggak batal lagi. Alal akra'i ketimbang orang yang hafid Quran. Jadi kalau ada di sini ada ustadz yang hafid Quran nggak? Pak Waluyo? Hah? Nggak ada. Apalagi Pak Tafsir? Hafid Quran? Tahu dari mana? Tapi sekarang hafid Quran harus ada ijazahnya. Nanti kita main lah, ada ijazahnya nggak Pak Tafsir itu? Oh mungkin. Jadi kalau menurut Imam As-Subki itu yang dimaksud dengan al-aqra, orang yang ahli membaca Quran adalah may yahfadul Qur'ana, orang yang menghafal Al-Qur'an. Jadi orang menghafal Quran nggak mungkin bacanya petot-petot, nggak mungkin dong. Kayak kemarin tuh marbot kemarin Pak, itu kan bagus suaranya, baca Qurannya pas, enak lagi didengar. Cuma karena dia ngadal aja kan, nggak dibutuhin terlalu maju, makanya digeser. Nah, di sini kita penting memahami Pak, di atas ilmu ada akhlak. Nah, orang Indonesia ini nggak mau pakai hukum ini.
Yang dipakai orang Indonesia itu akhlaknya. Sekalipun ada anak muda yang alim, fikihnya luar biasa, ngelotok, tapi ada orang yang lebih tua, dia akan mundur. Karena prinsipnya orang Indonesia di atas ilmu itu ada akhlak. Jadi kalau ada orang alim, tapi masih muda, kemudian ada salah satu masjid yang imam rawatibnya sudah tua dan berpengalaman, memang sudah ditunjuk sebagai imam rawatib. Nah, orang yang alim muda ini harusnya mengalah. Karena itu attitude. Di atas ilmu ada akhlak. Paham ge? Kemudian kita sadar diri nih, Pak. Kalau kita memang tidak termasuk dari yang 6, fikihnya nggak dalam. Baca Qur'annya masih belajar. Kemudian nggak warok, makan barang-barang subhat. Barang subhat itu sesuatu barang yang nggak diketahui siapa pemiliknya, Pak. Contoh, saya menemukan uang di depan masjid, nggak tahu nih milik siapa. Saya tunggu selama, dalam kitab fikih itu selama 15 hari. Nggak ada. Diumumin sama Bang Ardi. Siapa yang kehilangan uang 20 juta silakan ke masjid. Selama 15 hari kagak ada yang ke masjid. Saya ambil itu. Nah, orang waro nggak mau. Secara fikih itu sah jadi milik saya. Tapi secara tasawuf itu waro. Ya, tasawuf itu kajiannya salah satunya ada waro, zuhud, fana, dan seterusnya. Orang waro nggak mau ngambil, sekalipun secara fikih itu sudah halal bagi dia karena sudah melewati 15 hari dan sudah diumumkan oleh ketua DKM. Nah, kita waro nggak itu? Orang kita kadang-kadang jangankan ada mau diumumin, ada uang nih 50 juta, ke Bang Ardi bilang, "Dik, udah bilangin ya, udah diumumin." Diambil, diembat. Menganggap itu milik kita. Mau jadi imam rawatib al-ittihad dan diterima, Pak. Wasinnu, tua. Kalau tua ini masuk semua nih. Kecuali saya nggak masuk. Apalagi Bang Jen. Number 1. Orang yang pertama harusnya Bang Jen. Kemudian yang kelima, wan nasab. Nasabnya. Coba kita perhatikan. Kita ngaca tuh di kaca kamar kita. Nasab saya ini kemana ya jalurnya? Apa ke Sunan Kali Pesanggerahan? Apa Sunan Kali Jaga gitu kira-kira? Kalau ke Sunan Kali Pesanggerahan, kalau disuruh jadi imam, mohon maaf, mundur aja. Mundur aja. Kalau Sunan Kali Jaga ya monggo lah, kalian bisa maju. Yang terakhir hijrah. Jadi orang yang baru tobat lah, sekalipun dia bukan kafir awalnya, bukan murtad, dia tobat. Nah, disitulah yang menjadi prioritas. Adapun syarat bagi seorang imam nggak jauh beda tadi, harus suci dari hadas kecil dan besar dan tidak melaksanakan hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, karena kalau mengutip pendapat ini dalam kitab ini ada 4 madhab, terlalu lama. Bang Jen kayaknya udah agak nggak kuat ini. Saya lanjutkan. Faslun yajibu ala kulli man shalla muqtadiyan fi jumu'atin aw ghairiha. Allahu a'lam bissawab. Pertemuan selanjutnya membahas tentang hukum seseorang makmum berimam. Apakah dia boleh mendahului atau mengakhiri dan seterusnya. Itulah pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah terkait dengan sholat Jumat atau Jumat dalam versi Indonesianya dengan terkait hukum sholat berjamaah di 5 waktu. Silakan. Allah. Ini ayatnya tidak ada. Silakan, ada yang bertanya? Kalau ada yang bertanya silakan. Tentang sholat berjamaah dan sholat Jumat.
Iya. Hmm. Dia wajib berarti sholat Jumat. Nah, maksudnya wajib sholat Jumatnya itu di masjid wilayahnya Pak Badrudin atau dia mau sholat Jumat di masjid lain bisa di luar wilayah? Gak bisa. Tempatnya dia. Fi baladiha ya. Cuman kalau ternyata dia sholat Jumat di mana? Iya. Kan yang menjadi patokan wajib atau tidak itu biar melengkapi 40 Mas Rahman. Seandainya di Istiqlal itu kan bukan 40 kan? Udah melebihi. Jadi kita itu bukan menggugurkan kewajiban 40 itu, justru menjadi jamaah sholat Jumat, bukan soal mukimnya. Jadi persyaratan mukim itu dijadikan syarat dalam mazhab Syafi'i karena di zaman dulu masih dikit orang kan. Kalau 40, kalau kurang 40 itu bukan berjamaah dalam sholat Jumat. Berbeda dengan jamaah dalam versi sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu berjamaah cukup ada imam dan makmum. Itu sudah dikatakan jamaah. Tidak juga harus di masjid. Tidak juga harus di masjid. Di antum jangan sampai salah paham. Nggak ada hadis yang menjelaskan harus di masjid itu. Jelas. Bahkan saya sebelumnya udah pernah ngejelasin minggu-minggu di malam minggu pada maghrib itu. Hadis yang menjelaskan seseorang yang dibakar rumahnya itu dhaif. Kalau orang nggak sholat di masjid berjamaah. Kemudian orang itu nggak dikatakan sholat kalau rumahnya itu berdekatan dengan masjid kecuali dia berjamaah. Itu juga dhaif. Okay. Beda Pak kalau palsu sama dhaif. Kalau dhaif itu jalur periwayatannya ada yang gugur. Ada satu perawi hadis yang kadzib, sombong, dusta. Nah, itu gugur tuh. Nah, kalau palsu itu maudhu namanya. Riwayat hadisnya itu dari semua perawi hadis bukan lagi bohong. Orangnya kagak ada. Atau orangnya dikenal pendusta dan sering membuat hadis palsu. Nah, hadis palsu itu, Pak Muqtadir, muncul seiring berjalannya panasnya politik di zaman dinasti Umayyah. Dan puncaknya di zaman dinasti Abbasiyah. Nah, itu hadis dhaif luar biasa banyak. Udah ada pertanyaan lagi? Apa? Atau mungkin ya tidak duduk gitu kan. Ya tidak aja. Bedakan rukun dengan syarat. Jadi kalau rukun itu, Mas Tri, dia nggak bisa ditinggalkan. Nggak bisa dijeda. Seandainya dia lupa duduk di antara dua khutbah, kita memiliki kewajiban untuk mengingatkan. Sama sebagaimana ketika kita sholat, imamnya lupa sujud, lupa ruku, atau melebihi rokaatnya. Kita diwajibkan untuk mengingatkan. Dalam konteks khutbah, mengingatkannya sama seperti sholat. Subhanallah. Yang dikhawatirkan khotibnya nggak tahu. Ketika diingatkan, subhanallah berdiri mulu ya kan. Subhanallah berdiri mulu. Padahal disuruh duduk. Itu yang dikhawatirkan. Tapi saya yakinlah khotib-khotib Al-Ittihad ini sudah disaring dengan luar biasa ya. Seperti itu. Ya, difilter luar biasa. Sehingga untuk kesalahan minim untuk terjadi. Ada lagi? Iya. Ini masih 2, minimal 3 lah. Pertanyaan lah. Iya, monggo. Ini kan tadi kan rata-rata itu tidur karena hening tadi kan sosial media tidak sengaja sih selalu jarang melakukan sama status sama sah sholatnya nggak dapat pahalanya untuk apa
Sama kayak tadi Pak, yang rukun-rukun khutbah. Dua khutbah itu, khutbah pertama, khutbah kedua membaca 2 ayat. Satu doang dapat pahala, satunya gak ada. Sengaja atau tidak? Iya makanya makanya diceritakan Nabi itu kalau khutbah Jumat berapi-api agar jamaahnya itu tidak tidur. Begitu. Saya sih dengar informasi, entah benar atau tidak, Pak Waluyo. Saya mau konfirmasi aja. Kata Abi, khutbah kemarin di Al-Ittihad ini, katanya sholawat pertama nggak dibawa. Khutbah pertama. Saya nggak tahu. Abi cuma laporan sama saya, makanya abah saya sholat lagi di rumah. Ya, kata saya, ya abah saya nanya gimana Cong, ya udah sholat lagi. Begitu. Ya kalau nggak tahu ya nggak usah sholat. Aku baru tahunya kan sekarang. Nah sekarang udah tahu nih. Besok makanya harus benar-benar dengerin. Baca nggak nih? Masih. Nah, khotib katanya khutbah keduanya dibaca. Khutbah pertamanya lupa mungkin. Monggo. Karena pada saat itu saya tidak ada kan, jadi nggak tahu benar atau tidaknya. Begitu. Alhamdulillah, top skor. Saya selama ngisi di sini Bang Jen 3 kali nggak ada air. Alhamdulillah, top skor. 2 kali di masjid, 1 kali di sini. Jadi minimal Pak, saya minta dengan sangat, dengan hormat. Air itu wajib lah. Antum kalau mau tahu di masjid-masjid besar nggak begini. Ada airnya, ada ini, dan itu saya nggak minta lebih. Air aja. Itu salah satu ta'dimu min ahlihi. Memuliakan orang yang punya ilmu. Kita boleh muda, cuman jangan lihat mudanya. Lihat saya belajar bertahun-tahun ini. Enggak. Masa sampai air kagak ada kan sungguh terlalu. Saya aja ke rumah Bang Jen nggak perlu 1 menit. Berdetik aja udah diangkatin kopi. Lah ini tempat yang mulia, airnya kagak ada. Dan jangan berfokus ke Bang Ardi gitu loh. Beliau kan sakit. Siapapun yang melihat nih kayak Ali gak ada airnya, jalan. Masa harus saya sindir, saya bawa galon sendiri ya, Mas Ri? Kan gimana gitu. Jadi kalau kata saya ini sungguh terlalu lah Al-Ittihad ini. Saya ngomong Al-Ittihad aja. Kebetulan emang ada ketua DKM-nya nih kan. 2 orang ini. Udah habis, Bang Ardi. Kita kan sering nongkrong. Jadi kalau khotib lagi berkhutbah, antum ketiduran, pastikan wudu antum gak batal. Dalam mazhab Syafi'i, jangan bongkong yang angkat. Ya, harus maq'adahu alal ard. Nah, kemudian kalau udah nggak ngangkat, antum sholatnya sah. Cuma jangan berharap mendapatkan pahala sholat. Nah, itu 2 hal yang berbeda. Buat apa capek-capek? Kan gitu. Ya kagak. Kalau memang antum ketiduran, pulang dapat dosa. Kalau antum ngerjain, menggugurkan kewajiban, tapi nggak dapat pahala. Karena kan salah antum itu. Sudah jelas hadisnya Nabi, fala tatakallam, jangan ngomong, waman takallama faqad lagu. Dan kewajibannya adalah yasma'uhuma. Salah satunya adalah mendengarkan khutbah Jumat. Itu wajib loh. Mendengarkan khutbah Jumat. Diusahakan. Nanti ada. Waktu itu alhamdulillah saya bisa mendengarkan khutbah di sini. Siapa ya samping saya nih? Kapan? Ini. Oh ini. Mertuanya Bang Tisman. Siapa? Iya. Khutbahnya bagus nih. Antum kapan naik?
Gimana ya? Wah, nggak paham-paham nih kata saya nih. Kacau. Akhirnya ketika habis selesai sholat, saya bilang, Pak, kalau khutbah Jumat jangan ngomong, dengerin. Cukup syukur meresap ke dalam hati kita. Tadi meresap tak, makanya aneh ngomong. Jadi itu dinamika sosial memang harus kita hadapi. Dah, karena memang sudah 3, yuk kita sudah tidak kuat untuk merokok.